Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Safitri Pomobola. Di sini saya akan memaparkan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di kota Jakarta. Kejadian ini terjadi pada 9 bulan lalu pada tanggal 18 Agustus 2021 menewaskan sosok seorang ibu dan anaknya, dan sampai sekarang kasusnya belum juga terungkap. Beberapa kali ini disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa kasus ini sudah mendekati atau mendapatkan titik terang, namun faktanya kembali ke titik awal. Bukan kasus mudah saya mencoba untuk mengupasnya. Ada sejumlah kejanggalan baik pada saat kejadian maupun setelah kejadian terkait dengan pelacakan yang mengacu pada sang pelaku. Saya akan mulai pada kejadian terdahulu, saudara. Ada 3 informasi yang saya dapatkan. Yang pertama adalah 1. Tidak ada tanda masuk secara paksa ke dalam rumah. Pintu dalam jendela tidak rusak sama sekali. Artinya yaitu orang yang memiliki kunci atau mengenal orang dekat yang memiliki kunci kemudian menjadi pelakunya. 2. Ada 2 jejak kaki berbeda di lokasi pembunuhan. Artinya menunjukkan pelaku bisa jadi lebih dari 1 orang. 3. Tidak ada barang yang hilang kecuali telepon genggam milik Amel, anak bungsu. Artinya balas dendam atau hubungan yang tidak harmonis antara korban dengan pelaku yang kemudian menyuruh orang lain, misalnya pembunuhan bayaran. Dan saudara, saat penyelidikan setelah kejadian saya juga menemukan 4 kejanggalan yang menunjukkan bahwa pelaku bukanlah pembunuhan biasa. Yang pertama, 1. Penyelidik bisa menggunakan rekaman percakapan baik secara maupun tertulis untuk mencari bukti yang dijejaki sebelum kejadian. Hasilnya nihil, artinya pelaku paham tidak ada komunikasi yang menunjukkan pada jejak pelaku beberapa waktu belakangan sebelum kejadian. 2. Penyelidik biasa menggunakan cek lokasi untuk mengetahui orang yang berada di lokasi kejadian dalam radius beberapa ratus meter. Akan ketahuan ini dikemungkinkan dengan penggunaan teknologi, namun hasilnya nihil, artinya pelaku tersebut paham dan bisa menghindari agar jejaknya tidak ketahuan sama sekali oleh polisi. 3. Dan yang paling dasar, saudara, penyelidik biasa cari jejak di TKP mengarah pada pelaku pada sidik jari dan DNA, apapun yang didapat di bagian tubuh dan pakaian pelaku, dan hasilnya tepat kejadian perkara pada saat kejadian yang terjadi. Nihil, padahal dari informasi pelaku tempat mencuci bagian tubuhnya dari darah yang terkena di dirinya dilakukan di kamar mandi. Pelaku bisa menguburkan semua jejak yang ada, bahkan jejak paling dasar sekalipun di TKP. Demikian kasus yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.